Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 dengan mendapatkan 3 orang. Saya sendiri Metodius Guru. Saya Meliani. Saya Farul Imanuddin. Baik, kami akan mencoba mengupas materi tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Berikut penjelasan materinya. Sebelum beranjak pada teknik perumusan, tentunya kita perlu tahu apa saja peraturan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat berbagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, ada TAP MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pertama, perencanaan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam program legislasi nasional atau prolegnas untuk undang-undang dan program penyusunan PP dan Perpres untuk penyusunan PP dan Perpres. Yang kedua, tahap penyusunan undang-undang dapat dilakukan oleh DPR maupun Presiden. Presiden melalui kementerian terkait melakukan penyusunan atas rancangan undang-undang dan naskah akademik untuk kemudian disampaikan kepada DPR. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan antara perwakilan pemerintah dengan DPR untuk harmonisasi. Pemantapan dan pembulatan rancangan undang-undang. Nantinya undang-undang akan ditandatangani oleh Presiden. Jika rancangan undang-undang berasal dari DPR atau DPD, maka DPR dan DPD akan menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia yang kemudian dibahas dan ditetapkan. Yang selanjutnya, dalam seluruh peraturan, undang-undang atau Perpru, PP, Perpres, dan PMK selesai, dilakukan proses perundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga peraturan tersebut dapat masuk dalam berita negara, lembaran negara, dan tahapan lembaran negara. Perbedaan antara proses, metode, dan teknik dalam pembentukan suatu perundang-undangan, yaitu dalam proses pembentukan undang-undang ini meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Sedangkan metode pembentukan peraturan perundang-undangan melalui tahapan yang panjang. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan legislatif dan eksekutif, terlebih dahulu merencanakan peraturan perundang-undangan berdasarkan perintah undang-undang dan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Kemudian perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam program legislasi nasional dengan teknik pembuatan undang-undang, yaitu suatu tindakan yang sistematis dengan tata cara tertentu yang didahului oleh suatu perencanaan dan perhitungan yang matang untuk membuat undang-undang. Terima kasih. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, proses pembentukan undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara umum, tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan undang-undang yang pertama, perencanaan peraturan perundang-undangan. Perencanaan untuk penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional yang merupakan skala prioritas untuk membentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Selanjutnya, undang-undang dapat diajukan berasal dari eksekutif ataupun legislatif. Yang kedua, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang. Pembahasan tentang rancangan undang-undang ini dilakukan oleh eksekutif dengan legislatif. Rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama oleh legislatif dan eksekutif diajukan oleh legislatif kepada eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang. Yang ketiga, pengundangan. Peraturan perundang-undangan harus disahkan secara resmi dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Yang keempat, penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan peraturan perundang-undangan, hingga pengundangan undang-undang. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan. Pembuatan TAP MPR dibuat oleh MPR. Tujuan pembuatan TAP MPR adalah untuk meninjau materi dan status TAP MPR atau MPRS, menetapkan eksistensi TAP MPR atau MPRS saat ini dan akan datang, serta untuk memberikan kepastian hukum. Pembuatan Undang-Undang 1945 dibuat dalam rapat BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang 1945 telah diamandemen selama 4 kali dalam sidang MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pembuatan undang-undang dibuat oleh lembaga eksekutif bersama dengan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif di sini merupakan presiden dan lembaga legislatif adalah DPR. Proses pembuatan UU dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Proses pembuatan undang-undang itu terdiri dari RUU dari Presiden, RUU dari DPR RI, dan RUU dari DPRD. Itu melalui proses tingkat pembicaraan di DPR RI, disetujui oleh DPR RI, ditandatangani oleh Presiden RI, lalu ditetapkan menjadi undang-undang. 2. Tingkat pembicaraan di DPR. Pembicaraan tingkat 1 dalam rapat komisi dapat badan legislatif, rapat panitia anggaran, atau rapat panitia khusus bersama-sama pemerintah dengan cara A. Pemandangan umum fraksi terhadap RUU. B. Jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi. C. Pembahasan RUU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat kerja berdasarkan daftar inventarisasi masalah. Pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna dengan cara A. Pengambilan keputusan yang didahului oleh laporan hasil pembicaraan tingkat 1 dan pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh anggota. B. Penyampaian sambutan pemerintah. Pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disebut dengan Perpu merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden tanpa perlu ada persetujuan DPR karena kepentingan yang memaksa. Apabila keadaan sudah kembali normal, maka Perpu dapat diajukan menjadi UU. Tapi apabila ditolak, maka Perpu harus dicabut.
Proses menjadikan Perpu sebagai undang-undang sama dengan proses mengajukan RUU sebagai kepada MPR. Artinya Perpu diajukan dalam bentuk RUU. Pembuatan peraturan pemerintah atau bisa disebut dengan PP adalah peraturan yang ditetapkan Presiden dalam menjalankan UU sebagaimana mestinya. Proses pembuatan PP terdapat dalam Impres nomor 15 tahun 1970 dan juga digambarkan pada UU nomor 12 tahun 2011. Proses pembuatan peraturan pemerintah itu terdiri dari perencanaan penyusunan peraturan pemerintah yang memuat daftar judul dan materi rancangan PP. Pembuatan peraturan Presiden pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 mengatakan bahwa peraturan Presiden dibuat oleh Presiden. Menteri Pembuatan Peraturan Presiden berisi materi pelaksanaan peraturan pemerintah. Seperti yang dikutip dalam pasal 24 sampai 29 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, maka proses pembuatan peraturan Presiden sama dengan proses pembuatan peraturan pemerintah. Yang membedakan hanya materi peraturannya saja. Pembuatan peraturan daerah provinsi secara umum proses yang ditempuh dalam pembuatan perda provinsi tidak berbeda dengan proses pembuatan undang-undang, hanya saja perda dibicarakan di tingkat daerah dan undang-undang dibicarakan di tingkat nasional. Proses pembuatan perda provinsi itu melalui proses penyiapan raperda di lingkungan DPRD yang pemerintah daerah, proses pengajuan raperda dan dibahas dalam rapat paripurna DPRD, proses pengesahan dan penetapan raperda menjadi perda dan diundang oleh sekretaris daerah. Pembuatan peraturan daerah kabupaten atau kota, perda kabupaten atau kota dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota bersama DPRD kabupaten atau kota. Proses yang ditempuh tidak berbeda dengan proses pembuatan perda provinsi, hanya saja dibicarakan di tingkat kabupaten atau kota. Secara umum, tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ayat 5 dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan materi dari kami kelompok 6 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan apabila ada kekurangan dan kelemahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.